Halo kawan, selamat datang di channel FunSlab, channel yang membahas seputar programming. Dengan saya Isfan Rahmat Afianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perihal dasar pada framework JavaScript, yaitu Vue.js. Yang akan kita bahas kali ini, perihal konsep dasar, sintaks, hingga cara menampilkan data pada halaman web menggunakan Vue.js. Di sesi ini pula, kita akan masuk ke ngoding. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan. Oke, pertama-tama kita akan masuk pada pembahasan konsep dasar pada framework Vue.js. Seperti yang kita tahu, Vue.js merupakan framework yang dibangun untuk bahasa pemrograman JavaScript. Dengan demikian, konsep yang diusung tidak jauh seperti yang ada pada JavaScript, yaitu memanipulasi DOM pada HTML. Yang menjadi inti dari framework ini yaitu sistem pengikatan data atau istilahnya binding data, yang dimana dapat membuat framework ini tergolong reaktif dengan perubahan data yang terjadi. Dengan sistem pengikatan data itu pula membuatnya sangat mudah untuk menjaga data dan memudahkan untuk proses sinkronisasi pada DOM. Vue.js menganut konsep tampilan berbasis data. Dengan kata sederhana, Vue.js berarti menggunakan sintaks khusus dalam template HTML yang digunakan untuk mengikat DOM ke data yang mendasarinya, atau dapat kita sebut sebagai model pada JavaScript. Setelah binding dibuat, DOM kemudian akan disinkronkan dengan data. Setiap kali Anda memodifikasi data, DOM memperbaruinya. Akibatnya, sebagian besar logika aplikasi secara langsung melakukan manipulasi data, atau dengan kata lain dapat digolongkan menjadi reaktif terhadap perubahan data. Nah, daripada mengotak-atik pembaruan pada DOM-nya, kan lebih baik mengotak-atik pada model JavaScript. Ya. Ini membuat kode kita lebih mudah ditulis, lebih mudah untuk dipikirkan, dan lebih mudah untuk dipelihara, atau istilah lainnya maintenance. Apabila mengacu pada model yang terdapat di layar Anda sekarang, mula-mula model objek dibuat untuk menampung data yang akan dikirim pada file HTML. Vue.js akan berperan menyalurkan data yang terdapat pada model JavaScript untuk dirender pada file HTML yang ditujukan pada gambar view di sebelah kiri kotak hijau. Sedangkan kotak hijau merupakan penggambaran dari Vue.js itu sendiri, yang dimana dia dapat menyalurkan data dari JavaScript model ke DOM, begitu pula sebaliknya. Jika disederhanakan, apabila satu data diubah, maka data di sisi yang lain akan ikut berubah dengan sendirinya dengan bantuan binding dari Vue.js. Jadi, di model ini ada semacam timbal balik seperti itu. Dengan demikian, kurang lebih konsep sederhana dari framework Vue.js ini. Atau lebih tepatnya, Anda dapat melihat pada gambar yang ada pada slide yang Anda lihat sekarang. Nah, kita langsung lanjut ke sintaks Vue.js. Pada sintaks Vue.js sendiri dapat Anda lihat di tulisan sintaks utama di sisi kiri. Secara sederhana, pertama-tama Anda buat objek dulu dari view. Lalu isi dari objek Anda isi dengan properti L yang berisi nama selektor yang Anda gunakan. Lalu properti selanjutnya yaitu dengan nama data. Properti ini digunakan untuk memuat data yang nantinya akan diparsing ke file HTML atau diumpan ke file HTML. Nah, pada properti data ini Anda dapat mengisi sendiri. Namun Anda juga dapat mengambil value dari model JavaScript lain. Apabila dapat saya contohkan pada gambar ini, mula-mula saya membuat sebuah model JavaScript dengan nama data contoh yang dapat Anda lihat pada sisi kanan. Saya tulis model JavaScript di sini yang dimana isinya properti nama. Isi dari nama yaitu FunSlab. Saya isi di sini, lalu saya membuat objek juga dengan memanfaatkan view, seperti yang dapat Anda lihat di sisi kiri. Lalu isi dari data saya ambil dari variabel data contoh. Isinya nanti akan saya umpan ke file HTML. Selanjutnya,
file akan diterima pada file HTML dan ditampilkan pada halaman web. Jadi bisa dibilang di sini saya bisa mengambil value yang akan saya parsing ke HTML dari data yang ada pada model JavaScript seperti yang Anda lihat di sisi kanan. Saya ambil, saya taruh di sintaks utama, lalu saya parsing ke HTML. Bisa juga seperti itu. Bisa juga Anda mengisi langsung pada properti data. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di contoh. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah data diparsing, bagaimana cara kita menampilkannya di file HTML-nya? Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Oke, seperti yang saya singgung di depan, pada Vue.js terdapat metode yang digunakan untuk menampilkan data pada halaman web. Di sini ada 3, yaitu yang pertama declarative rendering, yang kedua ada directive vtext, dan yang terakhir ada directive vhtml, yang dimana masing-masing mempunyai cara penggunaan dan penulisan sendiri-sendiri. Kita langsung lanjut saja pada metode penampilan data yang pertama. Oke, kita masuk di metode pertama, yaitu metode declarative rendering. Declarative rendering merupakan metode yang memungkinkan sebuah sintaks atau script dapat secara langsung merender data ke DOM atau dokumen object model. Ciri-ciri dari penggunaan declarative rendering yaitu terdapat bentuk kurung kurawal 2 kali yang di dalamnya berisi properti Vue.js. Untuk bentuknya sendiri seperti yang Anda lihat pada layar ini. Pada metode ini pula, nanti kita akan membuktikan reaktifnya framework Vue.js. Nah, dengan penggunaan Vue.js sendiri bisa tergolong reaktif dan mungkin nanti akan kita buktikan di sini pada implementasi di coding. Oke, langsung saja kita masuk pada coding. Oh iya, sebelum kita masuk ke coding, pertama-tama Anda buat dulu satu folder yang nanti fungsinya untuk menampung file percobaan kita kali ini. Di sini saya membuat folder dengan nama menampilkan data Vue.js. Oke, dapat Anda lihat di sini. Lalu Anda masukkan file Vue.js-nya di sini. Nah, untuk pembuatan file Vue.js-nya sendiri sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Anda dapat melihat pada video sebelumnya. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Dikarenakan Vue.js merupakan framework client side, jadi Anda dapat meletakkan foldernya di sembarang tempat, tidak harus di directory server. Nah, di sini saya sudah memasukkan file Vue.js-nya di sini. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke text editor, dan jangan lupa juga foldernya kita masukkan ke text editor karena kita akan memanipulasi isi dari folder untuk pembuatan file HTML-nya dan file JavaScript-nya. Oke, di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Anda dapat menggunakan text editor yang lain sesuai dengan yang Anda inginkan. Pertama-tama kita buat satu buah file HTML dulu dengan nama. Oke, di sini saya buat dengan nama dasar_Vue.js.html. Oke, di sini saya buat satu file HTML dulu. Oke, untuk penamaan file HTML-nya terserah Anda dapat menggunakan nama yang lain, tidak harus terpaku sama dengan yang saya buat. Misalkan Anda mau buat index.html atau nama Anda.html, itu terserah Anda. Yang penting sediakan satu file HTML-nya dulu di sini. Selanjutnya, buat juga satu buah file berekstensi JavaScript atau JS. Oke, di sini saya membuatnya dengan nama apps.js. Oke, untuk nama JavaScript-nya juga Anda terserah mau membuatnya dengan nama apa, tidak harus terpaku dengan yang saya buat di sini. Anda dapat menggunakan nama yang lain sesuai dengan selera Anda. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke file HTML-nya di sini. Di sini tulis dulu struktur HTML-nya. Dikarenakan saya menggunakan snippet bawaan dari Visual Studio Code,
maka saya hanya menuliskan dengan tanda seru, enter. Nah, dengan demikian struktur HTML telah otomatis terbuat. Di sini saya coba ganti dulu title-nya. Oke, dengan nama dasar Vue.js. Oke, mungkin biar lebih mudah saya duplicate tampilannya. Maaf, saya duplicate yang apps.js biar lebih enak. Oke. Nah, setelah saya mengganti title, sekarang yang pertama saya masukkan dulu file Vue.js-nya di sini menggunakan TypeScript. Oke, saya masukkan vue.min.js. Selanjutnya saya masukkan file external JS-nya dengan bantuan TypeScript apps.js. Nah, perlu Anda ketahui di sini, pastikan penempatan file Vue.js-nya di urutan yang pertama. Dikarenakan apabila Anda menempatkan di baris yang kedua atau setelahnya yang apps.js, maka Vue.js tidak dapat bekerja. Oke. Untuk yang selanjutnya, kita coba buat satu buah tag yang digunakan untuk menampung data yang dikirimkan dari apps.js. Oke, di sini saya menyimpannya pada tag div. Mengapa tag div? Karena bisa dibilang tag ini hanya berisi tag kosong. Jadi kita bisa mengisi tag ini dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, di sini saya membuat selektor dengan property ID dengan nama app strip 1. Oke, di sini saya sudah buat di sini pada tag div dengan ID app strip 1. Jadi nanti pada tag ini kita jadikan wadah untuk menampung data yang dikirimkan pada apps.js. Nah, selanjutnya kita beralih ke file JavaScript di apps.js. Nah, di sini kita masukkan sintaks Vue.js seperti yang kita ketahui pada penjelasan sebelumnya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu var. Ini perintah untuk membuat variabel pada JavaScript. Kita buat namanya menjadi contoh. Pada contoh ini merupakan objek dari Vue. Kita buat new view, buka kurung, lalu buka kurung kurawal. Oke, buka kurung kurawal di sini. Nah, kita enter. Nah, untuk dalamnya mula-mula kita pilih dulu tujuan mana yang akan kita parsing atau datanya kita umpan. Karena kita memilih pada selektor app strip 1, maka di sini tuliskan L, lalu kita masukkan selektornya. Karena kita menggunakan selektor ID, maka kita menggunakan crash app strip 1. Nah, selanjutnya kita beri tanda koma, lalu kita akan memparsing sebuah data pada dasar Vue.js.html. Kita masukkan pada properti data di sini. Oke, seperti yang kita tahu di penjelasan sebelumnya, Anda dapat mengisi data ini dengan data yang ada pada model JavaScript. Namun Anda juga dapat mengisi data pada properti ini dengan data yang Anda buat sendiri. Oke, di sini kita coba membuat data sendiri. Kita coba menampilkan pesan hello world pada dasar Vue.js.html yang dimana kita simpan pada properti pesan di sini. Oke, sini coba hello world. Nah, oke. Jadi di sini isi dari data yang akan diparsing yaitu berupa string yang berisi hello world. Kita parsing ke dasar Vue.html. Oke, di sini sudah diparsing. Kita coba buka pada browser
Oke, nah kok kosong? Ternyata di sini Anda hanya memparsing saja, tapi belum menampilkan pada halaman web. Nah, bagaimana cara kita menampilkan pada halaman web? Dengan demikian, kita menggunakan metode yang pertama, yaitu declarative rendering. Nah, seperti yang kita singgung di awal, declarative rendering ciri-cirinya salah satunya yaitu kurung kerawal 2 kali. Isinya akan berisi dari data yang diparsing dari file view. Karena hello world disimpan pada properti pesan, maka kita masukkan di sini pesan. Oke, kita save, kita pindah ke web browser, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil hello world. Oke, secara sederhana di sini di file apps.js Anda mengisi sebuah string yang bernama hello world pada properti pesan. Setelah itu Anda umpanlah data tersebut pada file HTML di sini. Nah, Anda terima di sini menggunakan selector ID, lalu Anda tampilkan menggunakan metode declarative rendering, yang dimana Anda memanggil dari pesan. Nah, kita coba tampilkan di web browser, ternyata bisa di sini. Nah, yang perlu diketahui, bagaimana sih cara kita membuktikan bahwa si view ini reaktif atau tidak? Kita coba pergi ke inspect element, klik kanan, inspect. Apabila Anda di Google Chrome ya, apabila di web browser yang lain seperti Mozilla mungkin sedikit berbeda. Namun Anda ketika klik kanan dan inspect otomatis pasti ada. Kita coba langsung ke menu konsol. Oke, di sini kita coba ubah properti yang ada pada file view tadi dengan nama contoh. Karena kita mengeset objeknya dengan nama contoh tadi, kita coba hello pesan. Nah, di sini udah otomatis ada hello world. Nah, kita coba ganti di sini dengan ayo, ini sudah saya rubah. Oke, kita sudah ganti di sini. Kita coba klik enter. Apa yang terjadi? Nah, di kiri juga ikut berubah di sini. Stringnya yang awalnya hello world jadi hayo, ini sudah saya rubah. Jadi ikut berubah juga. Padahal Anda hanya men-trigger dari konsol. Nah, dengan demikian data yang Anda ubah di sini akan berpengaruh pada value yang dirender pada dokumen objek model. Oke, di sini berubah kan? Ikut reaktif berarti di sini. Oke, kita sudah mengetahui menggunakan metode declarative rendering. Nah, bagaimana apabila menampilkan data menggunakan metode yang lainnya? Oke, kita akan coba langsung masuk ke metode yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke metode directive vtext. Sebenarnya metode ini tidak jauh berbeda dengan declarative rendering dalam menampilkan data. Perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada peletakan sintaks pada metode ini. Penggunaan vtext yaitu di-embed atau ditempelkan pada tag HTML. Secara sederhana dapat Anda lihat perbedaannya ketimbang metode declarative rendering. Anda dapat meng-embed langsung perintah vtext pada tag HTML. Kita coba langsung masuk aja ke coding, ke text editor. Oke, kita sudah masuk ke text editor. Di sini kita akan menggunakan data yang sama seperti yang kita buat sebelumnya. Perhatikan pada tag div yang kita buat sebelumnya di sini. Pada metode ini kita menampilkan data dengan cara meng-embed pada properti tag. Kita tulis di sini perintah vtext dengan isi pesan. Oke, di sini awalnya kita kan kalau menggunakan metode declarative rendering kita isinya pada antara tag div. Nah, perbedaannya pada metode ini kita langsung meng-embed pada properti tag di sini. Oke, sekarang kita coba hapus perintah tag ini. Oke, kita coba hapus perintah pada declarative rendering ini, hapus. Oke. Nah, biar beda kita coba ubah pula pada value
dari properti pesan di Vue.js-nya. Oke, di sini kita coba ubah jadi metode directive vText. Oke, sudah selesai, kita coba save lalu pergi ke web browser. Oke, di sini coba kalian refresh. Nah, di sini sama bisa menampilkan, dan ternyata data yang sudah berubah sesuai dengan yang kita set pada file JavaScript. Nah, sekarang bagaimana ya kalau kita ingin mengisi value-nya dengan format HTML? Sebenarnya kita mempunyai dua opsi perihal tersebut. Kita bisa melakukan declarative rendering di dalam tag HTML, namun kita juga bisa menggunakan metode yang memungkinkan kita memuat tag HTML pada value-nya. Jadi, kalau misalkan kita ingin merender data yang berupa tag HTML, kita bisa menggunakan declarative rendering seperti ini. Kita coba membuat tag bold. Nah, di tengah-tengah ini kita isi dengan perintah declarative rendering seperti yang kita ketahui sebelumnya. Di sini pesan, kita coba hapus dulu metode directive vText. Di sini kita hapus, kita coba eksekusi kembali, kita save dulu, kita eksekusi kembali pada web browser. Nah, bisa di sini. Jadi isi dari pesan kita beri efek bold di sini. Jadi sebenarnya bisa juga seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan metode kita yang terakhir yang kita singgung di depan, yaitu vHTML. Akan kita bahas di penjelasan yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada metode yang terakhir, yaitu vHTML. Secara sederhana, metode ini memungkinkan untuk merender value HTML pada JavaScript. Seperti yang sudah sempat saya singgung di penjelasan sebelumnya, metode ini sangat saya sarankan untuk digunakan apabila memparsing value yang memuat tag HTML. Apabila Anda menggunakan library CK Editor, data yang diparsing kan berupa HTML. Bisa menggunakan metode ini untuk merender value-nya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk mari kita berpindah pada text editor. Kita coba ngoding menggunakan metode directive vHTML ini. Oke, kita sudah masuk di text editor. Kita menggunakan data yang sama seperti yang kita coba sebelumnya. Untuk menerapkan metode vHTML ini, pertama-tama kita ubah dulu value pada file JavaScript yang ada pada text editor ini untuk mengetahui apakah data pada web sudah berubah atau belum. Oke, kita masuk dulu ke file JavaScript dan ubah properti di sini. Jadi di sini saya coba masukkan tag HTML bold. Untuk penutupnya saya kasih seperti ini. Kita coba save. Nah, di sini sudah saya simulasikan pada file JavaScript. Kita coba masukkan tag HTML yaitu bold di sini. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan melalui file HTML-nya menggunakan metode vHTML. Nah, kita menggunakan cara yang sama seperti pada vText. Kita mengembed langsung pada tag HTML-nya. Bedanya kita menggunakan kata kunci vHTML. Kita panggil di sini. Karena kita menggunakan pesan, bentar saya lebarkan sedikit. Oke. Di sini saya coba tampilkan properti pesan. Di sini sudah saya tulis. Oke, saya save dulu. Kita coba pindah ke web browser. Nah, kita coba refresh di sini. Nah, ternyata sudah bisa di render di sini. Oke, kita coba masukkan tag yang lain. Kita coba masukkan H1 misalkan. Kita coba masukkan header H1. Oke,
penutupnya kita juga set H1. Kita coba kasih efek italic di sini. Oke, setelah selesai kita coba save. Kita kembali ke web browser. Kita coba refresh. Nah, bisa ternyata di sini. Jadi untuk metode ini memungkinkan Anda render value dari properti Vue.js dengan format HTML. Jadi Anda bisa juga merender menggunakan format tag pada HTML. Oke, di sini sudah bisa. Oh iya, apakah memungkinkan Vue.js merender properti lebih dari satu? Jawabannya tentunya bisa. Oke, kita akan coba simulasikan kembali di sini. Kita masuk ke text editor. Nah, di sini kan kita hanya membuat satu aja. Oke, kita coba membuat sebuah properti yang lebih dari satu. Di belakangnya kita coba kasih koma dulu di sini. Kita pindah ke baris baru. Kita ketik pesan 2. Oke, kita coba tampilkan 3 pesan. Kita buat 3 pesan di sini. Nah, oke, di sini kita coba isi menggunakan header 3. Kita isi belajar bersama Fans Lab. Oke, kita tutup 3 juga. Nah, kita coba di sini kan kita tampilkan kan dari tadi hanya tipe data string. Nah, bisa nggak sih kita menampilkan tipe data yang lain? Contohnya kita tampilkan tipe data float atau integer. Kita coba aja di sini. Kita coba masukkan 15. Oke, di sini kan integer ya. Belakangnya jangan lupa dikasih koma. Oke, di sini. Nah, di sini udah selesai. Kita coba tampilkan di file HTML-nya. Oke. Kita coba hapus dulu yang depan. Oke, karena kita coba menampilkan menggunakan metode declarative rendering. Di sini kita menggunakan kurung kurang 2 kali. Kita coba isi pesan. Lalu kita tidak lupa memberi PR untuk menandakan bahwa baris baru atau break. Kita panggil lagi pesan 2 di sini. Oke, kita kasih break juga di sini. Selanjutnya pesan 3. Oke, kita coba save di sini. Setelah itu kita pindah ke web browser. Lihat hasilnya. Nah, ternyata bisa menampilkan data pada 3 properti yang berbeda. Nah, ini kan cuman hanya string dan integer. Apakah bisa menampilkan data yang bertipe array atau float? Kita coba aja di sini. Oke, untuk pesan kita coba ganti float dengan nilai 12,5. Oke, untuk pesan 2 kita coba isikan array di sini. Contohnya saya pasti bisa. Oke, kita save di sini. Kita coba lihat pada web browser. Kita coba refresh. Nah, di sini telah tertampil pesan 1 kan isinya float berupa 12,5. Yang pesan 2 value-nya array ditampilkan juga di sini. Untuk yang ketiga tetap value-nya integer bernilai 15. Oke, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita kali ini tentang mengenal dasar Vue.js dan mengetahui cara menampilkan data pada Vue.js. Gimana? Mudah kan?
Seperti yang telah kita ketahui, terdapat 3 metode yang digunakan untuk menampilkan data seperti yang kita singgung pada penjelasan di awal. Pilihan metode yang akan digunakan itu semua terserah Anda, sesuai dengan selera Anda masing-masing. Cuman yang perlu digarisbawahi, apabila Anda ingin memparsing data yang berformat HTML, saya sarankan untuk menggunakan metode Directive VHTML. Yang terpenting pada Vue.js ini, framework ini reaktif dan dapat memungkinkan Anda mengubah data secara real time. Oke, sekian pembahasan dari saya. Anda juga dapat mengunjungi dokumentasi resmi dari Vue.js untuk informasi lebih lanjut. Share video ini apabila bermanfaat, dan tinggalkan komentar apabila ada yang ingin didiskusikan pada kolom komentar di bawah. Oke, sekian dari saya, dan happy coding!